Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, masih sekitar Google Workspace for Education, dimana pada video kali ini saya akan membahas masih sekitar modul 3 di kegiatan belajar 1 untuk pembahasan Google Slide. Google Slide merupakan program presentasi yang kompatibel dengan PPT atau PowerPoint yang merupakan bagian dari Google Docs Editor yang dapat diakses secara gratis untuk pengguna. Google Slide ini digunakan untuk membuat dan mengedit sebuah presentasi online dan bisa berkolaborasi dengan pengguna lain secara real time. Nah, bagaimana cara kita menggunakan Google Slide? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada beberapa rangkaian yang harus diikuti dalam mempraktekkan Google Slide. Yang pertama, tentu kita harus login menggunakan Gmail kita ke lamannya Google Slide. Caranya tentu kita masuk dulu ke web browser kita, kemudian di sini kita ketikkan slide.google.com, enter. Ini sudah masuk di lamannya Google Slide. Baik, Bapak dan sekalian, untuk memulai membuat slide, maka tinggal kita klik yang tanda plus di sini. Ini ada Start a New Presentasi Blank. Nah, ini diklik. Nah, ini sudah masuk di lembaran baru dari Google Slide. Selanjutnya kita berikan dulu nama slide kita atau file kita. Nah, misalkan di sini saya beri nama rumah belajar. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ketika kita ingin menambah slide baru, maka di sini ada tanda plus, ada tulisan new slide. Ya, ini tinggal diklik untuk menambah slide baru. Nah, maka akan otomatis terbentuk 2 slide. Begitupun seterusnya, ya. Begitupun seterusnya kalau kita ingin menambah, tinggal klik new slide yang tanda plus ini. Kemudian di samping tanda plus di sini ada tanda panah. Nah, ini untuk mengganti atau memilih layout yang kita inginkan. Nah, ini tinggal diklik. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali layout yang bisa kita gunakan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, yang penting caranya tinggal diklik kemudian dipilih salah satu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambah dan edit sebuah konten, ya. Jadi dari slide tadi kita akan mengedit dan menambah konten. Nah, caranya di sini klik insert di sini, klik insert. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, banyak objek-objek yang bisa kita gunakan di slide kita. Dari mulai ada image, gambar, kemudian ada textbook, kemudian audio, video, kemudian ada bentuk, berbagai macam bentuk, kemudian ada table, kemudian ada chart, kemudian ada diagram word art, kemudian ada garis di sini. Nah, ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Caranya bagaimana? Caranya saya ulangi, klik insert. Misalkan kita akan memasukkan gambar, ya, akan memasukkan gambar. Nah, tinggal diklik image, kemudian digeser. Nah, di sini untuk memasukkan gambar ada berbagai cara. Yang pertama, upload from computer. Apabila misalkan kita sudah menyiapkan gambar di komputer kita, maka yang dipilih adalah upload komputer. Yang kedua, bisa search the web, atau misalkan kita bisa mencari di internet. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengambil dari gambar yang sudah tersedia di drive komputer kita, ya. Nah, misalkan saya akan mengupload sebuah gambar yang saya ambil sumbernya dari komputer, dari sini, maka klik from komputer, upload from komputer, kemudian kita cari gambar yang mau di-upload, ya, objek yang mau di-upload. Nah, di sini misalkan saya upload gambar rumah belajar. Nah, ini tinggal open. Nah, otomatis Bapak dan Ibu ini akan masuk ke
lembar kerja kita di sini. Ini sudah masuk di sini ya. Nah, ini cara memasukkan gambar. Kemudian misalkan kita ingin menginput atau memasukkan yang lain, objek yang lain. Nah, oke, saya tambah dulu slide-nya. Misalkan di halaman berikutnya saya akan masukkan sebuah objek, di sini video. Nah, misalkan akan saya masukkan video. Ini tinggal diklik video. Kemudian di sini ada pilihan video, ada yang bersumber dari YouTube, search YouTube, kemudian ada boleh kita memasukkan URL. Misalkan kalau kita masukkan URL YouTube-nya tinggal diklik di sini, atau kita bisa ngambil dari Google Drive kita dalam bentuk video yang sudah ada di drive kita misalkan. Nah, di sini saya akan memasukkan search YouTube di sini ya. Saya akan ngambil sebuah video dari YouTube, misalkan saya ketikkan rumah belajar, lalu enter. Nah, di sini ada banyak video-video yang bersumber dari rumah belajar. Nah, ini kalau kita mau memasukkan ya tinggal misalkan kita pilih salah satu saja. Nah, ini tinggal diklik kemudian select, otomatis Bapak dan Ibu sekalian langsung masuk ke slide kita di sini ya. Sudah masuk ke slide kita. Ini tinggal diatur-atur saja untuk besar kecilnya dan posisinya. Silakan, kira-kira seperti itu. Nah, itu cara memasukkan objek ke slide kita melalui menu insert. Nah, begitupun yang lainnya. Misalkan kita mau masukkan textbook, audio, kemudian berbagai macam bentuk, table, chart, diagram, word outline, atau garis dan sebagainya, caranya sama. Bagi sahabat edukasi, setelah kita menambah dan mengedit konten dari slide yang kita buat, maka selanjutnya bagaimana cara mempresentasikan dan berbagi slide kepada orang lain. Nah, caranya di slide kita, ini slide yang sudah kita buat misalkan seperti ini contoh saja. Nah, dan ini sudah dianggap selesai membuat project atau file atau pekerjaan di slide ini. Maka apabila kita ingin mempresentasikan, tinggal kita klik di atas di sini ada menu present. Nah, ini ya, ini tinggal diklik. Nah, ini akan tampil secara penuh sehingga bisa dinikmati oleh peserta didik kita atau oleh peserta yang mengikuti presentasi kita. Kemudian di bawah di sini ada menu operasi untuk membuka ke layar berikutnya, bisa melalui mouse atau kita bisa memanfaatkan objek menu yang ada di bawah sini. Nah, ini untuk ke halaman berikutnya, ini untuk mundur, nah dan lain sebagainya. Ini silahkan bisa dimanfaatkan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ketika kita mengklik titik 3 ini, maka di sini ada open speaker note ya. Kalau misalkan kita membuka, kemudian di sini ada exit full screen apabila kita ingin keluar dari screen penuh. Kemudian apabila kita ingin menghentikan presentasi, di sini bisa stop presenting. Kemudian di sini ada autoplay. Autoplay ini setiap slide ini otomatis berjalan sendiri ya. Misalkan kita mau menggunakan 2 second, 3 second dalam setiap slide-nya, maka ini bisa diatur di sini. Maka otomatis kita tidak perlu memindah-mindahkan karena udah otomatis berpindah sendiri sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian di sini di mode, di sini ada beberapa pilihan. Kalau kita mau mendownload ya dari slide kita, bisa dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk PPTX, atau kita mau langsung print di sini juga bisa. Nah, ini fasilitas yang diberikan oleh slide. Oke, itu cara mempresentasikan slide yang kita buat. Oke, kita stop. Nah, berhenti. Nah, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan kolaborasi dengan rekan kita untuk berkolaborasi dengan slide yang kita buat ya. Nah, caranya di sini kita bisa mengundang orang untuk ikut masuk berkolaborasi, yaitu
klik share di atas ini, klik share, lalu kita masukkan email orang yang kita undang untuk berkolaborasi. Misalkan di sini saya mengundang yang ini. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, tentukan pilihannya di sini, apakah yang kita undang itu hanya sebatas viewer itu hanya bisa melihat saja, atau sebatas komentar, yaitu hanya bisa memberikan komentar, atau kita undang sebagai editor. Kalau kita undang sebagai editor, maka otomatis orang tersebut bisa menambah, mengurangi, mengedit dari slide yang kita buat. Nah, ini pilihannya. Nah, anggap saja kita misalkan pilihan editor. Kalau sudah terpilih editor, maka tinggal klik send. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian akan ada notifikasi terhadap email orang yang kita undang untuk melakukan kolaborasi di slide yang kita buat ini. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian bagaimana cara mempraktekkan Google Slide yang merupakan materi dari modul 3 KB1 bagian kedua, yaitu materi tentang slide. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.